terutama untuk berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan akidah umat. Namun ia juga pernah menuduh filsafat Islam telah mati di tangannya. Oke. Ibnu Shalah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Muhammad Ibnul Wahhab menentang filsafat. Ini orang-orang ulama-ulama yang menentang, Bos, yaitu Ibnu Shalah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Ini yang ramai sebenarnya, Bos, pembahasan antara Wahabi dan Ustadz Nuruddin. Kan sering disinggung bahwasanya Ustadz Nuruddin ini adalah orang filsafat, Bos ya. Orang filsafat. Orang filsafat, cara memahami pasti pakai filsafat. Yang mana filsafat itu tidak boleh. Di sini kita akan mengaji apa filsafat itu, kemudian apa filsafat Islam itu, kemudian apa pendapat ulama tentang filsafat, dan siapa saja ulama-ulama Islam yang mendalami filsafat, Bos ya. Oke, kita kaji, Bos, satu-satu, Bos ya. Filsafat secara linguistik dari bahasa Yunani adalah secara harfiah berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat ini apa? Yakni studi tentang pertanyaan-pertanyaan umum dan mendasar tentang keberadaan, pengetahuan, nilai-nilai, akal, penalaran, dan bahasa. Pernyataan-pernyataan seperti itu seringkali diajukan sebagai masalah untuk dipelajari atau dipecahkan. Istilah filsuf, yakni pencinta kebijaksanaan, mungkin diciptakan oleh filsuf dan matematikawan Pythagoras, ya Mas. Ini lahir 570 sampai 495 sebelum Masehi. Metode filosofi meliputi pertanyaan, diskusi kritis, argumen logis, dan eksposisi sistematis. Oke. Sekarang kita pindah ke cabang-cabang ilmu filsafat. Ada ontologi, metafisika, kemudian epistemologi, filsafat, ilmu logika, teori nilai, etika, filsafat, estetika. Bos ya. Ada yang mengatakan matematika itu juga filsafat juga, Bos. Ini, Bos ya. Secara historis, filsafat mencakup kumpulan pengetahuan apapun sejak zaman filsuf Yunani kuno, Aristoteles, hingga abad ke-19. Filsafat alam mencakup astronomi, kedokteran, dan fisika. Misalnya, prinsip matematika filsafat alam karya Isaac Newton pada tahun 1687. Kemudian diklasifikasikan sebagai buku fisika pada abad ke-19. Nah, ilmu fisika juga termasuk cabang juga. Soalnya kan mencakup semuanya ilmu. Filsafat. Soalnya kan rumusnya tadi itu, penelitian, pengkajian, kritis, logis, kan itu kan intinya kan. Beberapa penyelidikan yang secara tradisional merupakan bagian dari filsafat telah menjadi disiplin akademis yang terpisah, termasuk psikologi, sosiologi, linguistik, dan ekonomi. Oh, berarti psikologi, sosiologi itu semuanya lahir dari filsafat semuanya. Penyelidikan lain yang berkaitan erat dengan seni, sains, politik, atau upaya lain tetap menjadi bagian dari filsafat. Misalnya, apakah kecantikan itu objektif atau subjektif? Nah, ini yang dibahas juga mengenai filsafat, Bos ya. Subbidang utama filsafat akademis mencakup metafisika, berkaitan dengan sifat dasar, realitas, dan keberadaan. Epistemologi berkaitan dengan sifat, sebab, batasan, dan validitas pengetahuan, Bos ya. Ini, Bos. Di era-era Islam awal, filsafat Islam awal dimulai oleh Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi pada abad kedua kalender Islam, awal abad ke-9 Masehi, dan diakhiri oleh Ibnu Rus pada abad ke-6 Hijriah atau akhir abad ke-12 Masehi, bertepatan secara umum dengan periode yang dikenal sebagai zaman keemasan bagi Islam. Kematian Ibnu Rus menandai berakhirnya disiplin filsafat Islam tertentu yang biasa disebut madhab peripatetik Arab, dan aktivitas filsafat menurun drastis di negara-negara Islam Barat seperti Andalusia dan Afrika Utara. Oke. Kemudian kita lari ke filsafat Islam. Tadi filsafat umum ya. Ini filsafat Islam adalah kajian sistematis terhadap ajaran Islam yang dilakukan oleh umat Islam. Filsafat Islam merupakan hasil pemikiran manusia yang radikal, universal, sistematis tentang alam semesta, hakikat Tuhan dan manusia. Jadi pemikirannya kritis, teman-teman ya. Filsafat Islam memiliki beberapa karakteristik, diantaranya berpedoman pada ajaran Islam. Oke, ini filsafat Islam ya, berpedoman pada ajaran Islam, bersifat kritis dan mendalam, bertujuan untuk menghadirkan ketenangan dan menolong, mengaitkan pemikiran manusia terhadap kehidupan dengan konteks spiritualitas Islam. Oke.
menelaah hakikat keberadaan ilmu yang berdasarkan pada kaidah keislaman dan dasar agama, bos ya. Fokus kajian, sekarang fokusnya. Fokus kajian filsafat Islam meliputi alam semesta, jiwa, wahyu, permasalahan, metafisika, dan aksiologi. Ya. Perkembangan filsafat Islam dibagi menjadi 3 periode, yaitu periode klasik, yaitu antara tahun 650 dan 1250 Masehi, sejak wafatnya Nabi Muhammad hingga pertengahan abad ke-13, ya. Kemudian yang kedua, periode pertengahan, yaitu antara 1250 dan 1800 Masehi. Kemudian periode modern atau kontemporer, yaitu sejak tahun 1800-an hingga saat ini. Ini berarti sekarang sudah memasuki filsafat modern, bos ya. Kemudian kita lari ke ulama-ulama. Daftar ulama-ulama yang mempelajari filsafat atau tidak menolak filsafat, bos ya. Oh, iya. Termasuk juga tokoh filsafat juga. Islam. Tokoh filsafat Islam ya. Al-Kindi, filsuf Arab pertama yang menguasai filsafat dan memadukan ilmu filsafat dengan agama. Al-Kindi ini kayaknya dari Yaman ini. Kemudian Ibnu Sina, ini sangat terkenal, bos ya. Ini Al-Kindi yang pertama, bos ya. Kemudian Ibnu Sina, filsuf Islam yang terkenal di dunia sains barat, dan karyanya The Canon of Medicine menjadi kanon pengobatan di dunia Muslim dan Eropa hingga abad ke-17. Nah, ini berarti filsafatnya lebih ke kedokteran, bos ya. Ini ahli filsafat hingga melahirkan ilmu-ilmu kedokteran, bos ya, yang dipakai ini jadi rujukan dunia awal sudah. Ilmu kedokteran awal merujuk ke Ibnu Sina ini, bos ya, yang dikenal dengan Qanun ya, bos ya, Qanun of Medicine, bos ya, atau Canon of Medicine. Kemudian generasi selanjutnya adalah Imam Ghazali, filsuf dan teolog Muslim Persia yang dikenal dengan sebutan Al-Ghazal di Barat ya. Imam Ghazali kita tahu sendiri, beliau menentang habis-habisan teori-teori filsafat yang terlalu mengandalkan filsafat tanpa menggunakan dalil, bos ya. Kan sudah terkenal beliau ini menentang ahli filsafat, tapi beliau tidak menolak, gitu saya. Selama filsafat itu bergandengan selalu dengan dalil, bos ya, kayak gitu. Kemudian Mulla Sadra, filsuf Safawiyah yang mencetuskan metode filsafat baru. Kemudian ada Al-Farabi, filsuf Muslim yang hidup pada masa kejayaan Islam. Kemudian ada Ibnu Rushd yang digadang-gadang ini adalah filsafat akhir, era terakhir sudah peradaban Islam, filsafat Islam, bos ya. Tapi ada lagi ternyata yang ini, bos, Ibnu Arabi, filsuf Muslim yang hidup pada masa kejayaan Islam, bos ya. Kemudian Ibnu Khaldun, bos ya. Ibnu Khaldun sudah terkenal ini, filsuf Muslim yang hidup pada masa kejayaan Islam juga. Kemudian Al-Biruni, filsuf Muslim yang lahir pada tahun 973 Masehi. Kemudian Al-Baghdadi, filsuf Muslim yang lahir pada tahun 1080 Masehi, bos ya. Kemudian bagaimana tentang Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kan sangat terkenal, sangat membenci katanya, sangat tidak menyukai orang-orang filsafat. Kemudian ahli kalam juga beliau tidak menyukai, ya kan? Tentu saja ini sama dengan Imam Al-Ghazali, tidak menyukai orang-orang yang terlalu memuja-muja filsafat, sehingga mengecampingkan dalil. Ya, ini ditolak juga. Tapi Imam Syafi'i sebenarnya seorang filsafat juga sebenarnya, sebagaimana yang kita lansir di NU Lampung, bos ya. Ini. Pernyataan Imam Ahmad bin Hambal, murid beliau sendiri yang paling terkenal. Imam Ahmad bin Hambal, salah satu murid cerdasnya Imam Syafi'i, menganggap bahwa gurunya merupakan seorang filsuf. Karena Ahmad bin Hambal ya'tabiru al-Imam Syafi'i filsufan fi arba'ati asya, fil lughah, wa ikhtilafin nas wal ma'ani wal fiqh. Imam Ahmad bin Hambal menganggap atau meyakini berpendapat bahwasanya Imam Syafi'i adalah seorang filosof dalam 4 bidang ilmu. Ilmu bahasa, lugha, dialektika, sastra dan ilmu fikih. Ya, bos ya. Nah, maka ini merupakan suatu anugerah besar bagi umat Islam, khususnya para pengikut pemikiran Imam Syafi'i dalam ilmu fikih, karena dengan ilmu filsafat pemikiran Islam selalu berkembang dengan baik, juga tidak terlepas dari 2 sumber Islam utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis Nabi. Kayak gitu, bos, teman-teman ya. Ibnu Rushd berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ia memandang bahwa filsafat adalah metode mengambil kesimpulan berdasarkan akal dan cara yang cermat. Ibnu Rushd juga mengajarkan bahwa syariat mengharuskan penalaran filsafat. Imam Ghazali memandang bahwa filsafat wajib dipelajari, terutama untuk berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan akidah umat. Namun, ia juga pernah menuduh filsafat Islam telah mati di tangannya. Ibnu Salah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Muhammad Abdul Wahhab menentang filsafat. Ini orang-orang ulama-ulama yang menentang, bos, yaitu Ibnu Salah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi dan Muhammad bin Abdul Wahhab, bos ya. Nah, filsafat merupakan ilmu yang mengajarkan manusia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.
Filsafat juga merupakan ilmu yang umum dan sering disebut sebagai induk dari segala ilmu. Ya, soalnya kan akal. Iya, Manusia kan butuh akal. Betul, Bos. Berarti tetap ketika kita mempelajari fikih apapun, nah, filsafat ini hanya sebagai apa, Bos? Alat saja. Alat saja ya, bukan sebagai istilah rujukan, enggak. Sebagai alat membantu untuk berpikir, menalar. Kalau boleh jujur, di filsafat itu ada rumus hermeneutik. Dan hermeneutik ini di Islam juga dipakai walaupun beda istilah. Contohnya asbabul wurud, asbabun nuzul, kemudian rijalul hadis, kemudian apa? Jahrah wa Iya, itu jarh wa ta'dil. Itu sebenarnya subsistem dari hermeneutik, di mana itu semua juga masuk dalam filsafat sebenarnya. Gitu ya. Penelitian-penelitian seperti ini. Ya kan, penelitian ilmu hadis diroyah, kemudian ilmu usul fikih, itu semuanya nggak lepas dari filsafat, gitu, Bos. Kayak gitu, teman-teman. Karena apa? Filsafat yang tadi itu mencakup semua ilmu pengetahuan apapun ya. Iya. Karena apa? Prosesnya memang harus menganalisis, mengkritis, berpikir kritis. Ya, itu semua teman-teman tidak luput dari teori filsafat. Walaupun kita tidak menggunakan istilah filsafat, tapi secara nggak langsung manusia itu berfilsafat. Ya, contoh dasar lah ya. Contoh dasar. Bukti adanya Tuhan adalah bukti adanya alam semesta. Itu juga sudah akal, itu filsafat itu. Cuma yang ditentang oleh Islam adalah yang menyampingkan dalil. Filsafat yang membuang dalil. Itu loh, Bos. Ya, Sebagaimana Imam Ghazali menentang habis-habisan orang-orang filsafat, bahwasanya orang filsafat menentang bahwasanya kebangkitan itu secara fisik. Orang filsafat menentang itu. Imam Ghazali menentang. Kemudian orang filsafat menentang bahwasanya yang terjadi di dunia ini adalah sebab akibat, murni sebab akibat, tidak ada campur tangan keurusan Allah, murni sebab akibat dan tidak ada campur tangan kuasa Allah. Itu Imam Ghazali menentang. Ya, bahwasanya sebab akibat ini ada ikut campur tangan Allah, ada sunatullah di situ. Sebab akibat ini tidak murni sebab akibat saja. Kayak gitu, Bos. Ya, sebagaimana Pak Yazid Jawas lah ya. Kayak kemarin hujan, sebab hujan ada sebab-sebabnya. Hujan ini ada sebab-sebabnya dan yang mengatur sebab itu Allah, kan begitu. Kalau orang itu meyakini bahwasanya tidak ada campur tangan Allah di situ, ya itu filsafat amburadul itu. Yang ditentang Imam Ghazali adalah filsafat semacam ini, membuang dalil, semuanya harus penelitian dan sesuai akal saja. Membuang dalil itu yang ditentang ya di Islam. Tapi selama pakai dalil, no problem, malah Islam semakin berkembang. Dan sejak era milenial, kemudian Gen Z, kemudian dilanjut lagi generasi Alpha yang akan datang ini orang-orang filsafat Islam harus tampil. Kalau nggak tampil, keok. Karena apa? Perkembangan zaman, anak-anak sekarang tuh kritisnya minta ampun. Kalau kalian nggak siap, maka jika ada anak-anak tanya, kok bisa gitu, disampaikan dalil kok bisa gitu, kalian bisanya emosi dan marah. Kamu nggak percaya dalil, nggak gitu, nggak bisa jawab tapi emosi. Dan akhirnya apa? Orang perlahan-lahan mundur dari agama ini. Karena apa? Ketika mereka kritik, menanyakan masuk akalnya dalil ini apa enggak, yang ada cuma marah-marah. Berarti agama ini sebenarnya bisanya marah-marah. Akhirnya mereka lari ke ateis, begitu ya. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.